Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Sahid. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Hari ini saya akan melakukan presentasi atau penjelasan tentang video bagaimana penjelasan tentang sistem baterai pada mata kuliah Listrik Elektronika Otomotif yang diampu oleh Bapak Arif Darmon, bagian yang teori. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Mengenal konstruksi baterai dan cara kerjanya. Pernahkah kalian memperhatikan motor atau mobil? Kenapa lampu mobil bisa menyala? Mari kita simak sebagai berikut. Ya, benar. Karena ada sistem kelistrikan dan sumber listrik. Lalu, dari mana sumber arus listrik mobil berasal? Atau dari listrik PLN? Tidak. Sumber listrik pada motor atau mobil bukan dari PLN, tapi dari baterai atau aki, karena pada kendaraan menggunakan listrik arus yang searah. Berikut contoh gambarnya. Ada GS dan Yuasa dan ada yang lainnya. Masih ingat dengan listrik arus searah dan arus listrik arus bolak-balik? Cek video sebentar. Lalu, apa yang dimaksud dengan baterai atau aki? Berikut ada penjelasannya. Baterai adalah alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkannya bila diperlukan dan mensuplainya ke masing-masing sistem kelistrikan. Apa saja yang menyusun baterai sehingga bisa menyimpan listrik? Mari kita simak jawabannya. Konstruksi baterai. Kotak baterai adalah wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai. Berikut adalah contoh gambar kotak baterai. Pada gambar tersebut, tutup baterai dan lubang ventilasi. Tutup baterai berfungsi untuk menutup bagian atas baterai, juga sebagai lubang pengisian cairan elektrolit baterai. Lubang ventilasi berfungsi untuk tempat keluarnya gas asam sulfat pada saat pengisian baterai. Berikut komponen-komponennya. Ada gas, ada fan hole, gasket, gas acid mist. Larutan elektrolit. Berikut, elektrolit merupakan larutan yang ada di dalam baterai. Larutan tersebut terdiri dari asam sulfat dan air suling. Berikut contoh gambarnya. Plat elektrode. Plat elektrode terdiri dari dua jenis, yaitu plat positif dan plat negatif. Plat positif terbuat dari lead perokside, sedangkan plat negatif terbuat dari spongi lead. Sebuah sel baterai terdiri dari plat elektroda positif dan plat elektrode negatif. Berikut ada komponen pada plat elektrode. Bisa kita lihat. Berikutnya separator. Merupakan penyekat berpori yang ditempatkan di antara plat positif dan plat negatif. Separator berfungsi untuk mencegah hubung singkat konsleting antar plat. Ada plat positif, serat, plat negatif, dan penyekat, atau yang disebut separator. Sel. Satu unit plat positif dan plat negatif yang dibatasi oleh penyekat di antara keduanya disebut dengan sel elemen. Satu buah sel di dalam baterai menghasilkan tegangan kira-kira 2,1 volt, sehingga untuk baterai 12 volt diperlukan 6 sel. Berikut itu contoh untuk sel. Ada plat baterai, sel elektrolit, penyekat, dan penghubung sel pada gambar.
Berikut terminal baterai. Terminal baterai sebagai tempat mengikat kabel-kabel yang akan menuju kepada terminal-terminal lain. Ada dua terminal pada baterai, yaitu terminal positif dan negatif. Dapat kita lihat pada gambar baterai atau aki. Lalu, bagaimana cara kerja baterai? Saat pengosongan. Pada waktu baterai mengeluarkan arus atau dalam kurung discharge, plat positif dan negatif bergabung bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4. Dengan adanya reaksi tersebut di atas, maka H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. Itu ada aliran dari baterai tersebut. Berikutnya pada saat pengisian. Selama pengisian, charge, listrik yang masuk arahnya berlawanan, sehingga mengakibatkan kebalikan reaksi. H2SO4 terpisah dari PbSO4 pada tiap-tiap plat, sehingga plat positif akan terdapat PbO2 dan plat negatif akan terdapat Pb. Dapat kita ketahui pada aki dan alat untuk pengukur pengisian. Pernahkah kalian mendengar istilah aki kering atau aki basah? Ini sangat familiar sekali. Apakah aki kering berarti tidak ada air elektrolitnya? Berikut kita simak penjelasannya. Coba perhatikan kedua baterai berikut. Temukan perbedaan antara baterai A dengan baterai B. Baterai A GS dan BOS, baterai B Mega Power. Gimana? Sudah ketemu perbedaannya? Mana yang baterai carrying? Mungkin saudara akan paham mana baterai carrying dan mana baterai yang ya. Baterai basah terdapat pada aki GS dan carrying pada baterai BOS. Aki carrying maintenance free atau aki MS adalah aki yang tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Elektrolit yang digunakan pada aki ini dibuat khusus sehingga tidak mudah menguap. Pada aki carrying tidak mempunyai tutup karena tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Penting, pada kapasitas baterai menunjukkan jumlah listrik yang disimpan baterai yang dapat digunakan sebagai sumber listrik dinyatakan dalam ampere per jam sebagai berikut. Kapasitas baterai berubah tergantung kondisi pengeluarannya. Jika didefinisikan kapasitas yaitu jumlah listrik yang dilepaskan sampai tegangan pengeluaran akhir menjadi 10,5 volt dan dalam 5 jam. Sebagai contoh, baterai dalam keadaan terisi penuh dikeluarkan muatan secara terus-menerus 5,6 ampere selama 5 jam sampai tegangan pengeluaran akhir 10,5 volt. Maka kapasitas baterai ialah 28H 5,6A kali 5 per jam, 5 jam. Lebar dan tinggi baterai dapat kita lihat pada kombinasi lebar dan tinggi baterai ditunjukkan oleh salah satu 8 huruf yang pada tabel berikut. Panjang baterai secara kasar ditunjukkan dalam konsentimeter. Sebagai contoh, angka 23 pada kode pengenal baterai artinya panjang baterai ialah 23 cm. Posisi terminal positif baterai ditunjukkan oleh R sisi kanan, L sisi kiri atau kosong sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambarnya. Aki mobil. Pada aki mobil yang kode pertama dapat N sebagai nipon, NS lebih kecil dari normal. Pada kode 2 40,50 sampai 200 peringkat ukuran berbeda untuk N dan NS series. Pada aki mobil yang ketiga 7 dimensi
sama kemampuan lebih baik.